Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya baik, apa kabar semuanya? Apakah masih semangat untuk belajar? Oke baik ya, semuanya masih semangat ya. Iya baik. Hari ini kita akan belajar ya. Namun sebelumnya kita akan mengawali dengan doa. Ya, jadi ketua kelas, siapa ketua kelas di sini? Silakan pimpin doa. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, mungkin sebelum mulai dengan pembelajaran pada pagi hari ini Ibu absen dulu ya. Kelas 11 IPA. Oke, dengar nama ya. Angelita Selvi, Dear. Naima Clarita, Dear. Stanis Wiawari, Yairus Mayer, Dear. Lisa Imbiri, Luciana Rejal, Dear. Oke baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, ini Ibu ingin bertanya, kalian apakah masih mengingat materi yang kemarin, yang minggu lalu, pertemuan minggu lalu, apakah kalian masih mengingatnya? Ya? Oke bagus, jadi minggu lalu pertemuan kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, adakah yang masih ingat apa saja organ-organ pencernaan pada manusia? Ya, kamu bagaimana? Iya, bagus. Ada lagi jawaban yang lebih tepat. Apa saja sistem pencernaan manusia? Oke, pas. Ya. Jadi, organ-organ sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, hati dan empedu, dan usus halus. Ya, usus halus dulu baru usus besar ya. Jangan terbolak-balik ya. Jadi usus halus dulu baru usus besar. Nah, setelah itu yang terakhir apa anak-anak? Anus. Iya, bagus. Jadi yang terakhir adalah anus. Nah, ada yang masih ingat fungsi dari organ-organ yang tadi Ibu sempat sampaikan? Ya, yang pertama mulut. Apa fungsi organ mulut? Iya, kamu bagaimana? Iya, bagus sekali jawabannya Luciana. Adakah jawaban yang lain daripada Luciana? Ya, bagaimana Angelita? Silakan. Oke, ya jawabannya bagus. Nah, jadi fungsi dari organ mulut adalah tempat dimulainya proses pencernaan. Nah, dimasukkannya makanan melalui mulut. Oke, jadi ada yang tahu di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara apa? Yairus bagaimana? Iya betul, terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Nah, jadi ketika kita memakan makanan, nah akan terjadi proses pencernaan secara mekanik. Nah, yaitu dengan bantuan apa? Bantuan gigi. Nah, jadi gigi itu akan memecahkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, setelah itu terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu dibantu dengan enzim amilase ya. Jadi enzim amilase itu diproduksi dari sel kelenjar air ludah. Nah, jadi dengan bantuan lidah. Nah, jadi lidah akan mengaduk-aduk makanan dan enzim amilase itu sehingga bercampur. Nah, jadi makanan yang tadi diaduk oleh lidah itu dia akan diteruskan ke kerongkongan. Nah, jadi di dalam kerongkongan itu ada yang tahu gerakan apa di dinding kerongkongan itu dengan gerakan peristaltik. Nah, jadi gerakan peristaltik itu dia berfungsi untuk meremas-remas makanan dan mendorongnya ke lambung. Nah, di dalam lambung itu terjadi
pencernaan secara kimiawi. Oke, selanjutnya sebelum ke usus halus, di situ ada organ pelengkap. Nah, ada yang tahu apa itu organ pelengkap? Ya, bagaimana ya, Irus? Iya, betul. Nah, jadi sebelum ke usus halus, di situ ada organ pelengkap, yaitu apa? Hati, pankreas, dan empedu. Setelah itu selanjutnya apa? Bilang apa? Usus halus dulu, barulah usus besar. Usus halus ini dia terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, usus halus ini dia terbagi atas 3 bagian. Ada yang tahu? Iya, Lucy, bagaimana? Oke, mantap jawabannya. Nah, jadi usus halus terdiri dari 3 bagian yang sudah disebutkan oleh Lucy tadi, yaitu jejunum, duodenum, dan ileum. Ya, baik. Nah, setelah usus halus, maka usus besar. Nah, jadi usus besar itu dia merupakan organ pencernaan yang berhubungan dengan anus. Nah, dia berhubungan dengan anus. Nah, di mana sisa makanan yang sudah tidak bisa dicerna oleh tubuh dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Nah, jadi fungsi dari sistem pencernaan usus besar ini yaitu dia berfungsi untuk membusukkan sisa makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh tubuh dengan bantuan bakteri. Ada yang tahu bakteri apa? Iya, benar, bakteri E. coli atau Escherichia coli. Nah, oke, di dalam usus besar ini dia juga ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon, rektum, dan umbai cacing. Nah, selanjutnya organ yang terakhir yaitu anus. Jadi anus ini dia berfungsi sebagai tempat pembuangan terakhir dari sisa makanan yang sudah tidak dicerna dan sudah tidak bisa diserap oleh tubuh, yang tadinya disimpan di dalam usus besar akan dikeluarkan melalui anus. Oke, baik. Karena kita akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan anak-anak membuka LKS-nya pada halaman ke-11. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Oke, baik anak-anak, Ibu kira kita cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu berharap anak-anak dapat mengerti dan memahami terkait materi yang kita belajar. Anak-anak dapat memahami apa saja itu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Oke, dari materi yang telah Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang belum memahami tentang materi yang telah disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa kalian sudah memahami apa yang sudah tadi Ibu sampaikan kepada kalian. Oke, kalau begitu Ibu mohon untuk menyiapkan 1 lembar kertas. Ya, soalnya tidak banyak, hanya 5 soal saja, gampang-gampang kok, tidak susah. Oke, sudah ya. Oke, siapa lagi yang belum mengumpulkan kertasnya atau soalnya? Oke, sudah semua ya. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah mengumpulkan jawabannya. Ya, baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini apa? Kamu? Oke, ada lagi? Bagus, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Nah, untuk itu Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Ibu rasa sekian sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa belajar.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.